Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Mesbah Doa, dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan pada malam hari ini. Biar kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima setiap urapan dari Tuhan. Biar hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Jikalau Tuhan sudah memimpin kami dari pagi sampai malam hari ini, dan kami masih dalam kondisi yang baik, semuanya karena anugerah Tuhan, karena pertolongan, perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memimpin setiap langkah-langkah kami. Tuhan menuntun kami. Jikalau pada malam hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Yang percaya bila hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Apapun, bagaimanapun kondisi kami pada saat ini, kami akan tetap menyembah Tuhan. Kami terus belajar untuk menyembah Tuhan di dalam kondisi apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Biar hadirat-Mu boleh membuat kami terus berada di dalam damai-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau yang layak untuk disembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati kita, ku mau memuji-Mu, kami mau selalu puji-Mu ya Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Oh, ku selalu puji. Kami mau menyembah-Mu ya Yesus. Ku selalu sembah. Kau yang layak terima pujian, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami. Kau yang layak terima penyembahan kami. Yesus Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Kami memuji, Terima kasih kami Yesus. menyembah. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Dia, ku mau memuji-Mu, hanya Engkau yang layak untuk dipuji, hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Yesus, Yesus, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati kita memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Kau yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, hanya nama Yesus Tuhan. Oh, kami sembah Engkau. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir dan selalu memenuhi setiap kami. Kau menjaga setiap kami, Kau memegang tangan kami ya Tuhan Yesus. Karena kami mau bersyukur lebih lagi. Oh, segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji, segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud, kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau selalu hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oh, biar segala pujian, ucapan syukur kami hanya bagimu Tuhan. Yesus, Engkaulah pusat penyembahan kami, Engkaulah sumber pujian kami, sumber kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, dimasyurkan hanya nama Yesus, hanya Engkau. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian dan syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. sembah bagimu Tuhan, yang hidup, yang kudus, Sembah Dia. haleluya. Oh, Sembah Tuhan. mengalir kuasa, haleluya. Tuhan Terima kasih Yesus. mengalir kasih, Terima kasih.
Keagungan kami bagi Raja di atas segala raja. terpesona, segala di setiap kami, pujian bagimu ya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Sembah. yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab Engkau yang layak terima setiap pengagungan kami ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Hormat kami bagimu Yesus. Yang Engkau layak Tuhan. Engkau layak ditinggikan selamanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. amin. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Engkau izinkan kami boleh memuji menyembah Tuhan di mesbah doa. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom. Bapak Ibu yang terkasih, ya puji Tuhan kita berjumpa kembali di mesbah doa. Dan kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya biarlah kita senantiasa ya terus mencari Tuhan di hari-hari ini supaya iman kita terus ya dibangkitkan. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir, saya Ibu Yuliana dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya mau bersaksi ya shalom yang ada di Kalimantan ya, Pontianak. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya dan keluarga. Pada tahun 2020, anak saya mengirimkan channel Mesbah Doa Ibu untuk diikuti ya pada bulan Maret 2020 yang lalu. Pada bulan Maret itu juga saya seperti datang bulan ya atau haid. Padahal beberapa tahun yang lalu rahim saya sudah diangkat. Dan kandungan saya ternyata ada miumnya. Ya, tahun 2005 itu diangkat. Dan pada bulan Maret tahun 2020 sesudah terjadi pandemi corona, rumah sakit juga semua tutup dan penuh sesak oleh pasien COVID. Saya tidak mau ke rumah sakit. Ya, waktu pendarahan saya hanya terus mengikuti mesbah doa setiap malam yang dibawakan oleh Ibu Debbie. Ya, mesbah doa untuk Ibu selalu berdoa di mesbah doa untuk meletakkan tangan di bagian yang sakit. Ya, saya terus berkatakan, puji Tuhan Bu, Tuhan Yesus ya menyembuhkan saya total, saya disembuhkan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan ya sebab Tuhan menyembuhkan saya. Ya, dan saya tuh bersyukur ya Bu karena ya saya ini dari kecil sudah percaya kepada Tuhan ya. Dan saya mengucap syukur ya. Sejak saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur, ya saya terus setia. Saya ini beragama dan saya adalah pengikut Tuhan Yesus ya.
Namun ya saya tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Ya setiap hari Minggu saya datang ke gereja Bu, tapi ya hanya sekedar ya datang dan pulang, pergi datang tiap minggu duduk ya, namun tidak mengerti apa-apa. Namun puji Tuhan setelah saya mendengar firman Tuhan di channel Ibu juga Mesbah Doa dan Mesbah Syukur yang Ibu bawakan setiap hari, iman saya mulai bertumbuh. Bahkan sifat-sifat lama saya mulai berubah. Dulu saya itu orang yang suka marah-marah dengan suami ya, walaupun suami tidak bersalah ya saya marah-marah ya. Namun puji Tuhan Bu ya pada bulan Maret 2020 itu saya mulai mengalami sakit. 2023, 2020 itu miom itu ya, dan 2023 saya mengalami sakit di tangan kanan saya, sangat sakit sekali. Namun setiap ibu berdoa ya Ibu Debbie selalu mengatakan tumpang tangan di bagian yang sakit. Saya juga menumpangkan tangan ya. Dan puji Tuhan, Tuhan juga menyembuhkan saya. Ya saya mengucap syukur Tuhan Yesus ajaib dan saya berjanji kepada Tuhan saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan memberkati Ibu dan juga seluruh keluarga beserta tim. Tuhan memberkati, amin, amin, amin. Puji Tuhan ya mendengar kesaksian yang indah di mana orang diubahkan, itu yang paling penting. Bukan sakit sembuh tetapi yang lama diubahkan itu yang lebih penting. Dulu marah-marah, suami gak salah dimarah-marahin. Ya akhirnya kita ini jadi kayak orang sakit jiwa, tiap hari marah-marah ya. Rumah tangganya akhirnya ya tidak ada damai sejahtera, anak-anak juga gak bisa hidup damai. Ya tapi puji Tuhan setelah mendengarkan firman, tiap hari ikut Mesbah Doa, Mesbah Syukur, karakternya berubah. Itu yang terpenting, kesembuhan itu hanya bonus. Ya pendarahan, miom disembuhkan Tuhan bonus, sakit di bagian tangan disembuhkan bonus. Tapi yang terpenting adalah hidup yang diubahkan. Ya itu adalah mujizat yang terbesar karena firman Tuhan itu yang sanggup mengubahkan. Terima kasih Ibu, biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat Bapak Ibu yang terpenting adalah hidup kita itu diubahkan oleh firman Tuhan. Ya, terima kasih dari Pontianak, Kalimantan Barat. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Hakim-Hakim pasal 18 tentang ya Mika, bagaimana suku Dan akhirnya merampas patungnya. Ya, dan akhirnya ya dia suku Dan merebut ya tanah Lais sampai akhirnya mereka dibawa ke pembuangan. Dan kita akan melanjutkan sekarang Hakim-Hakim pasal yang ke-19 ya. Perbuatan noda di Gibea judul perikopnya ya. Pasal 19 ayat yang pertama. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem Yehuda lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Ayat yang ketiga, berkemaslah suaminya itu lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali bersama-sama dia, bujangnya dan sepasang keledai. Tetapi perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya dan ketika ayah itu melihat dia maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Ayat 4, mertuanya ayah perempuan muda itu tidak membiarkan dia pergi sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum dan bermalam di sana. Ayat 5, tetapi pada hari yang keempat ketika mereka bangun pagi-pagi, ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Ayat 5, jadi duduklah mereka lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, baiklah putuskan untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu gembira. Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Pada hari yang kelima ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, mari segarkanlah dirimu dahulu dan tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut, lalu makanlah dan mereka keduanya.
Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya ayah perempuan muda itu kepadanya, "Lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah tinggal bermalam. Lihat, matahari hampir terbenam. Tinggallah di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu akan dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu." Ayat 10, tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas lalu pergi. Demikianlah sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus. Itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. Ayat 11, ketika mereka dekat ke Yebus dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, "Marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalamlah di situ." Ya, tetapi tuannya menjawabnya, "Kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea." Ya, Bapak Ibu, kalau kita membaca di sini ya, apakah manfaat dari cerita ini, Saudara ya? Ini tiba-tiba saja ada cerita tentang ya seorang muda, orang Lewi, ya dia mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda, tetapi gundiknya itu serong. Lalu dia itu pulang kepada ayahnya. Lalu orang Lewi yang muda ini menyusul kepada mertuanya, ayah perempuan itu. Lalu dia mau pergi, ditahan, disuruh nginep lagi, ditahan, disuruh nginep lagi. Besok aja pulangnya, besok aja. Ya, tetapi akhirnya orang muda itu berjalan. Dia ajak bujangnya, ya mereka pergi dengan gundiknya itu. Ya, sampailah akhirnya mereka ya ke satu tempat ya, dan bujangnya itu memaksa dia untuk ayo kita bermalam di kota Yebus, tetapi tuannya itu menjawabnya, "Kita tidak akan bermalam di daerah kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel. Ya, tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea." Ya, kita akan baca dulu kisah ini ayat 13. Lagi katanya kepada bujangnya, "Marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Rama." 14, lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya dan matahari terbenam. Ketika mereka dekat Gibea kepunyaan suku Benyamin, sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota, tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Ayat 16, tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. 17, ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, "Kemanakah engkau akan pergi dan dari manakah engkau datang?" Ayat 18, jawabnya kepadanya, "Kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Di sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Betlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya." Ayat 19, walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, ya untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang itu, "Jangan khawatir, segala yang engkau perlukan biarlah aku yang menanggung. Tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang ini." Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan, maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Ayat 22, tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu. Orang-orang dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia." 23, lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda." Ayat 24, tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu.
Baiklah kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. 25. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. 25. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. 27. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya, tetapi tampaklah perempuan itu gundiknya terletak di depan pintu, tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. 28. Berkatalah ia kepada perempuan itu, bangunlah, marilah kita pergi, tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnya mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnya pisau, dipenggangnya mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potong, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Ya Bapak Ibu, kalau kita membaca di sini ini adalah satu kisah yang sangat tragis ya. Lalu apakah manfaatnya cerita tragis ini dimuat ya? Ketika imam orang-orang Israel ketika iman orang Israel kepada Allah itu hancur ya. Dan tidak ada lagi pada zaman itu, tidak ada imam, tidak ada raja dikatakan di sana. Ya, kesatuan mereka sebagai sebuah bangsa juga hancur. Ya, dan mereka tentu bisa memiliki sepenuhnya negeri itu seandainya mereka mentaati Tuhan dan percaya bahwa Dia akan menepati janji-janjinya. Namun ketika mereka melupakan Tuhan dan tidak mengikuti hukum-hukum Tuhan, mereka kehilangan tujuan mereka dan segera setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, ini adalah sebuah kisah yang kita lihat mengerikan sekali. Ya, ada pemerkosaan, ada mutilasi mayat di sana, sangat mengerikan. Tetapi kalau kita lihat dari awal dikatakan pasal 19 tadi, terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik di Bethlehem, Yehuda. Bapak Ibu, ini adalah kisah seorang Lewi. Kita tahu Lewi itu kisah adalah seorang garis keturunan imam di Israel. Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi kisahnya dia mengalami sesuatu yang tragis. Bahkan dia yang menyerahkan perempuan itu untuk diperkosa orang beramai-ramai. Kenapa itu semua terjadi? Kejahatan. Karena mereka berhenti untuk menyerahkan hidup mereka dipimpin oleh Allah. Ketika orang itu mengikuti dosa, maka kejahatan itu semakin bertambah. Kita pun melihat hari-hari ini di bangsa kita banyak kejahatan yang terjadi. Kenapa? Karena orang tidak mau mengikuti kebenaran. Orang mau mengikuti dirinya sendiri, mau mengikuti setan dan mau mengikuti apa yang iblis tawarkan dan tidak memilih untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga terjadilah hal-hal yang mengerikan, yang jahat Ketika mereka akhirnya membuat hukum-hukum sendiri, mereka melupakan standar Tuhan, mereka jauh hidup dari standar Allah, sebaliknya mereka melakukan standar kebenarannya sendiri. Kita tidak boleh saudara menyingkirkan standar Tuhan lalu membuat standar sendiri. Ada banyak orang yang menyebut dirinya anak Tuhan tapi mereka hidup menurut standar mereka sendiri, norma-normanya sendiri.
Ya, makanya Rasul Paulus berkata, yang kukendaki ialah berada di dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri, tapi dengan kebenaran Kristus. Kalau kita hidup dipimpin oleh kebenaran Tuhan, maka kita tidak akan mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Ya, padahal dia berkata kepada bujangnya, saudara perhatikan, jangan menginap di Yebus karena ini bukan kota bangsa Israel. Mari kita lanjutkan sedikit lagi perjalanan, kita nginap di tanah milik bangsa Israel, yaitu di Gibea atau di Rama. Ya, mungkin kalau mereka menginap di Yebus, ya hal itu tidak terjadi. Ya, tetapi dia berkata kita menginap di kotanya bangsa Israel, ya, yaitu di Gibea, ya, atau di Rama. Justru di situ terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Ya, apa yang sesungguhnya terjadi yang dikisahkan dalam kisah ini Bapak Ibu, ya, sekalipun Israel adalah kota pilihan Tuhan, mereka yang menerima janji kebenaran hukum-hukum Tuhan, tapi lihat di dalam kota bangsa Israel sendiri sudah tidak ada kebenaran, tidak ada lagi hal-hal yang baik, ya, sehingga mereka semua memilih untuk mengikuti dosa. Ya, kita lihat di situ memiliki gundik, ya, mungkin adalah hal yang bisa diterima di kalangan masyarakat Israel, ya, walaupun ya ini bukan yang dikehendaki Allah tentunya. Ya, seorang gundik itu mendapat sebagian besar dari tanggung jawab, tetapi hanya sedikit dari hak istimewa, ya, selayaknya seorang istri. Walaupun secara sah dia terikat pada seorang lelaki, ya, tapi kita lihat saudara, ya, di sini ya kehidupan, ya, dari seorang imam yang adalah keturunan Lewi mengambil gundik, ya. Mengapa dia boleh mengambil gundik? Ya, tujuannya utama adalah untuk apa? Ya, memberikan kesenangan secara seksual atau memberikan kesenangan nafsu birahinya saja, sebab dia tidak puas dengan istrinya sehingga dia mengambil gundik menjadi, ya, istri tambahan. Ya, dan kita lihat di situ, ya, para gundik ini seringkali adalah orang-orang asing yang merupakan tawanan perang atau budak di satu rumah, ya. Namun akhirnya, ya, mereka melakukan dosa. Jadi kisah ini ditulis bukan tanpa tujuan. Kalau kita melihat diceritakan dari awal pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, ya, di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi. Mereka berjalan cukup jauh. Bujangnya bilang kita nginap saja di Yebus. Ya, Lewinya bilang jangan, ini bukan kotanya orang Israel, kita ndak aman. Ya, kita bermalam aja di kotanya Israel supaya aman. Ya, sesama bangsa Israel yang takut Tuhan, ternyata malah terjadi pemerkosaan, bahkan, ya, kematian. Bahkan Lewinya pun akhirnya memutilasi mayat gundiknya lalu disebar ke seluruh, ya, orang-orang Israel. Sangat mengerikan saudara kisah ini, ya, dimanapun, ya, tidak ada hukum yang tidak tertulis tentang, ya, hal-hal yang, ya, yang baik saudara, ya, tetapi melindungi, ya, tamu pada waktu itu resikonya, ya, berada di puncak dari hukum kehormatan seseorang pada zaman itu. Ya, sampai akhirnya, ya, orang yang mengundang mereka menginap di rumah itu pun mencoba melindungi, ya, orang Lewi ini, tetapi, ya, pemerkosaan dan kekejaman tetap terjadi karena orang Lewi ini yang menyerahkan sendiri gundiknya untuk diperkosa. Ya, dan akhirnya kita lihat di sini, ya, ada dua orang laki-laki yang egois, ya. Orang ini menyerahkan perempuan, ya, dia bilang ambil anaknya atau ambil, ya, gundikku, ya, dan akhirnya terjadilah pembunuhan. Jadi saudara, ini adalah satu hal yang mungkin, ya, tujuan dari Lewi ini memutilasi mayat itu untuk menyebarkan, ya, berita, ya. Namun, ya, ini menjadi satu kengerian dan kejahatan, ya, dan akhirnya dia berharap agar mungkin orang Israel mengetahui apa yang sudah terjadi terhadap dirinya. Ya, kejahatan mengerikan yang diuraikan, ya, di pasal 19 ini bukanlah kejahatan terburuk di Israel.
Yang lebih buruk itu banyak adalah kegagalan bangsa itu yang terutama. Ya, yang terburuk adalah kegagalan mereka mengikuti hukum-hukum Tuhan. Ya, namun Bapak Ibu ada pesan moral ya yang Tuhan ingin sampaikan di sini, bahwa ketika kita ini menempatkan hukum Allah ya menjadi hal yang tidak penting, maka akibatnya ya semua kejahatan terjadi. Jangan pernah jauhkan diri kita dari Tuhan. Kapan kita mulai menjauhkan diri dari Tuhan, maka disitulah awal kejahatan itu bisa mengikuti hidup kita. Penyimpangan ya akan mulai terjadi. Karena itu Bapak Ibu, ya kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada kebenaran, kembalilah kepada hukum-hukumnya, agar kita juga boleh mengalami segala yang baik di dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan malam ini, di mana kisah tentang perbuatan noda di Gibea boleh menjadi cerminan bagi kami bahwa ketika kami hidup jauh dari hukum-hukum Tuhan, maka kami juga akan mengalami hal-hal yang kejahatan-kejahatan, merosotnya kehidupan. Kami mau terus hidup berpadanan dengan hukum-hukum Tuhan, kebenaran-Mu Bapa. Ajar kami, anak-anak kami, keturunan kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang setia mengikuti mesbah doa. Biarlah kami menjaga langkah kami, karena ketika kami menjauhi Tuhan dan hukum-hukum Tuhan, maka kemerosotan itu pasti terjadi di hidup kami. Dosa akan masuk dan menguasai kami. Hamba berdoa Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti firman Tuhan, mau belajar dan mau diisi menjadi dewasa di dalam Engkau. Berkati Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Tuhan hari-hari ini Engkau memberikan kami kekuatan dalam firman-Mu, untuk kami terus membuang dosa-dosa yang menentang hukum-hukum Tuhan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kepahitan, Tuhan, bahkan amarah, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, rokok, minuman keras, judi, obat-obatan terlarang, bahkan dosa apapun yang mendatangkan kutuk atas hidup kami, kami buang di dalam nama Yesus. Bawa hidup kami untuk hidup melakukan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mencari Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang masih terikat dengan dosa. Mereka sedang berjuang untuk meninggalkan. Tuhan beri kekuatan. Biar pertobatan terjadi Bapa. Lawatan Tuhan terjadi. Berkati setiap mereka yang dalam pergumulan yang berat, sakit penyakit. Mari Bapak Ibu, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya aku disembuhkan Tuhan. Setika kami bertobat memohon pengampunan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Kau juga memberkati setiap mereka yang hari-hari ini terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biar kami mencari Tuhan, berdoa memohon pertolongan Tuhan, sebab Engkau Allah yang sanggup. Berkati juga semua anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Keturunan ilahi Tuhan percayakan. Berkati Bapa, bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lawat bangsa kami. Biar anugerah-Mu tercurah bagi Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, Tuhan, kepala-kepala daerah, Tuhan bersihkan supaya Indonesia boleh diberkati Tuhan. Bangsa-bangsa di benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua Tuhan lawat dan jamah. Biarlah terjadi hujan pertobatan. Semua orang berbalik datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup dan sungguh-sungguh bertobat. Terima kasih Bapa. Begitu juga setiap kami, biar hari-hari ini iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Sampai Engkau datang kali yang kedua. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.